Selamat siang semua, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang menemukan, menyimak, dan mengelola referensi dengan aplikasi Mendeley. Puji syukur di siang hari yang cerah ini, kita semua bisa bertemu meskipun dengan segala keterbatasan karena pandemi COVID-19 ini. Presentasi ini akan kami sampaikan melalui aplikasi Meeting Zoom dengan media PowerPoint atau PPT. Pertemuan Zoom kali ini, kelompok kami akan menjelaskan dua materi, yaitu referensi kredibel dan aplikasi yang bernama Mendeley. Dari dua materi tersebut, anggota dari kelompok kami akan menjelaskan materinya masing-masing. Mungkin kita lebih baik perkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Saya Nadira Salsabila dan akan menjelaskan tentang materi mengimplementasikan referensi kredibel. Ya, nama saya Farad Hari, nomor NRP 5007 201111 akan menjelaskan referensi kredibel. Saya Jeremy Joel Siombing dengan nomor NRP 5007201117 akan menjelaskan tentang kelebihan Mendeley dan cara menggunakan aplikasi Mendeley. Dan saya Muhammad Ghazi Rizky Fahada dengan nomor NRP 500720111109 akan menjelaskan pengertian dan fungsi dari Mendeley. Dan kami semua merupakan mahasiswa dari Departemen Teknik Mesin ITS 2020. Ya, materi yang pertama, referensi kredibel. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman saya, apa itu referensi kredibel menurut pandangan mereka? Ya, silakan dimulai dari Nadira. Menurut saya referensi kredibel itu sendiri adalah untuk referensi sendiri itu sesuatu yang bisa kita pakai sebagai sumber ketika misalkan kita ingin membuat suatu jurnal atau suatu artikel. Nah, sedangkan kalau referensi kredibel itu sendiri adalah referensi yang sekiranya memiliki akreditasi sehingga referensi itu valid untuk digunakan sebagai jurnal-jurnal ilmiah atau pengantar-pengantar untuk menulis karya-karya ilmiah sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan. Ya, Mas Gozi, silakan. Ya, menurut aku referensi sendiri itu untuk sebagai suatu sumber untuk kita mencari sesuatu gitu, hal-hal yang untuk kita mengerjakan tugas saya gitu. Itu biasanya kita kan pasti nyari referensi dari suatu bacaan atau suatu web. Biasanya kan di zaman ini kita kan ada internet ya, bisa mengakses segala hal. Nah, menurut saya itu merupakan suatu referensi. Nah, kalau referensi kredibel berarti sumbernya itu paten gitu lah, dapat dipercaya, tidak hoax gitu. Ya, baik. Itu dari yang terakhir, Mas Joel. Ya, kalau dari saya sendiri, referensi sendiri hampir sama pengertiannya seperti menurut teman saya Gozi tadi. Referensi sendiri adalah, menurut saya, adalah sebuah sumber untuk kita mencari sesuatu yang bisa kita gunakan untuk melakukan sesuatu atau menulis sesuatu. Referensi kredibel sendiri menurut saya adalah seperti sumber yang terpercaya, yang sudah teruji oleh praktikan-praktikan yang sudah memiliki pendidikan yang tinggi. Itu menurut kolega-kolega saya, sedangkan yang sudah saya telusuri, referensi kredibel. Nah, referensi itu sendiri adalah sesuatu yang dipakai dalam pemberian informasi untuk memperkuat pernyataan dengan tegas.
Sedangkan referensi kredibel, referensi yang dapat dipercaya, dipertanggungjawabkan, dan juga dapat dilacak. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang apa aja itu tujuan referensi kredibel. Nah, yang pertama, tujuannya adalah memperkuat teori dan argumentasi. Yang kedua ada memberikan informasi kepada pembaca. Yang terakhir, serta menghindari plagiarisme. Nah, tujuannya ini sebenarnya banyak. Terutama itu referensi kredibel itu mempermudahkan para pembaca mencari sumber. Karena referensi kredibel sendiri itu udah ada hak patennya. Karena ditulis oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Ya, materi yang selanjutnya saya persilahkan kepada Nadira Salsabila. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengimplementasikan referensi kredibel. Langkah pertama yang akan kita lakukan ketika kita akan mencari referensi kredibel adalah menentukan kata kunci yang tepat agar menemukan referensi yang sesuai. Hal ini dilakukan agar referensi yang kita dapatkan itu benar-benar relevan dengan topik yang akan kita gunakan untuk menulis atau membuat suatu karya ilmiah. Lalu kita juga bisa membiasakan diri untuk mencari sumber referensi kredibel menggunakan data akademik dan dari perpustakaan daring maupun perpustakaan fisik. Hal ini sangat berguna agar kita dapat mencari sumber dengan mudah dan terbiasa dengan pencarian sumber-sumber referensi kredibel di perpustakaan daring atau perpustakaan fisik. Nah, sekarang saya mau tanya sama salah satu dari teman-teman sekalian. Biasanya pakai mungkin situs atau website yang seperti apa dan namanya apa ya untuk dijadikan sumber referensi kredibel. Saya mau tanya sama Jeremy. Ya, kalau saya sendiri menggunakan website yang namanya academia.edu. Itu biasanya terdapat banyak jurnal dan buku-buku yang sudah teruji dan sudah dipatenkan oleh orang-orang yang ahli. Nah, kalau Jeremy tadi kan pakai academia.edu. Kalau Farad gimana nih ceritanya? Ya, kalau saya sendiri untuk mencari referensi yang kredibel biasanya menggunakan website dari Perpus Nasional Indonesia yang sudah jelas lah referensinya yang sudah jelas kredibel gitu. Kalau Gozi gimana? Kalau aku biasanya sih ambil dari web atau enggak dari buku-buku fisik yang ada di rumah aja gitu. Kalau misalkan di web mungkin di web-web besar ya seperti Wikipedia dan semacamnya itu. Sebenarnya itu ada lagi sih untuk hal-hal yang berhubungan dengan referensi kredibel ini. Dan mungkin langsung aja ya saya akan menjelaskan apa itu. Kalau gitu silakan untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk Gozi menjelaskan tentang sumber referensi kredibel yang akan disebutkan nanti. Oke. Next slide. Nah, gini teman-teman, namanya itu Mendeley. Nanti pas aku menjelaskan semuanya Mendeley itu apa. Ini tuh Mendeley itu bisa berguna dalam kehidupan kuliah dan kehidupan kerja. Oke, next. Nah, ini aku akan menjelasin pengertian Mendeley. Mendeley itu adalah program komputer dan web yang dikembangkan Elsevier untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian, mencari data penelitian,
dan bekerja sama secara daring. Nah, bekerja sama secara daring itu sangat efisien sih kalau misalkan kita pakai program Mendeley ini. Seperti kita di masa-masa seperti ini, masa pandemi kan kita nggak bisa keluar rumah gitu ya. Semuanya harus dilakukan secara online, baik sekolah, kuliah maupun kerja. Nah, mungkin Mendeley ini bisa sangat berguna gitu untuk sebagai kita mahasiswa dan masyarakat lainnya yang membutuhkan cara kerja tapi ya untuk mempermudah kerja itulah. Terus Mendeley ini menggabungkan Mendeley desktop. Nah, berarti Mendeley itu juga berada pada seperti Windows. Oke, saya lanjut lagi. Perangkat lunak manajemen referensi dan PDF. Nah, berarti kita bisa membaca seperti makalah-makalah atau data-data segala macam itu bentuknya tuh berupa PDF seperti itu. Saya lanjut dengan Mendeley, Android dan iOS dan Mendeley Web jejaring sosial penelitian. Oke. Kalau kalian lihat di Play Store atau di Play Store Google Play atau di App Store, Mendeley itu bisa kita download, teman-teman. Jadi nggak hanya di web, kita juga bisa mendownload di aplikasi smartphone masing-masing atau di tablet kita masing-masing itu bisa. Jadi sebenarnya ini tuh Mendeley ini bisa mempermudah suatu kerjaan kita. Nah, sebelumnya aku mau bertanya nih pada teman-teman. Kalian tuh biasanya program apa yang kalian gunakan untuk yang biasa kalian pakai itu untuk mempermudah hidup kalian seperti mengerjakan tugas atau mencari data-data segala macam itu atau membuat presentasi segala macam tuh kalian biasanya menggunakan apa? Mungkin bisa dijawab dari Nadira. Wah, kalau saya sih mungkin kurang spesifik ya. Selama ini sih belum pernah punya satu aplikasi spesifik yang pasti saya gunakan. Karena biasanya sih saya mencari sumber itu langsung aja dari Google. Cuman untuk masalah kredibilitasnya atau apakah sumber tersebut valid, itu lebih saya sendiri yang ngefilter. Misalkan itu dari website apa. Kalau misalkan websitenya website yang terpercaya, kayak seperti misalkan website universitas atau website seperti Akademia Edu, seperti itu biasanya saya pasti pakai untuk sumber. Lebih begitu sih. Lalu kalau untuk membuat tugas ya biasanya pakai PDF, pakai PowerPoint, Word, masih yang standar aja sih. Belum kebetulan saya belum pernah mencoba aplikasi seperti Mendeley dan aplikasi-aplikasi serupa. Oke. Nanti kedepannya coba dicek Mendeley, download di bisa kok di download di aplikasi handphone kalian. Jadi download. Untuk Mas Farad gimana? Kalau aku sendiri itu lebih menggunakan ini sih. Untuk sumber itu aku menggunakan seperti yang tadi udah dibilang, Perpustakaan Nasional di Indonesia. Itu karena sumbernya udah terpercaya banget. Ada World Scientific yang terbitannya itu, terus ada Science Direct. Pokoknya penerbitnya itu udah terpercaya kredibilitasnya. Gitu sih. Oke, makasih Mas Farad untuk pendapatnya. Kalau Mas Jo gimana, Mas Jo? Ya, kalau saya sendiri, saya biasanya menggunakan seperti yang tadi saya bilang ya, saya menggunakan akademi.edu,
Tapi ya saya juga nggak selalu pakai itu. Kadang saya searching saja di internet atau di Google. Mungkin apa yang tertera di paling atas, biasa saya menggunakan itu karena saya terkadang kurang mempedulikan kredibilitasnya sih. Berarti teman-teman sekalian rata-rata masih menggunakan program atau web komputer yang rata-rata bisa dipakai sama orang banyak kan ya. Oke, mungkin apa sih sebenarnya fungsi dari Mendeley itu? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari Mendeley. Next slide. Aku akan jelasin fungsi garis besar dari Mendeley aja ya. Sebenarnya tuh kalau fungsi-fungsi kecilnya tuh sebenarnya banyak. Mungkin karena Mendeley juga belum banyak didengar banyak orang gitu ya. Aku akan sedikit menjelaskan fungsinya. Ini yang pertama adalah untuk mengekstraksi berbagai informasi detail. Informasi detail tuh seperti kayak ya data-data saintifik atau hal-hal yang data-data yang biasa kita gunakan untuk mengerjakan tugas itu juga bisa bagaimana ya supaya bisa mengekstraksi berbagai informasi lebih mudah gitu. Biasanya kan kita dari suatu sumber mengekstraksi menggunakan PDF. Nah, itu seperti itu. Terus yang kedua itu berfungsi sebagai sarana pencarian referensi. Ya, ini lebih mirip ya ke web search tadi. Kayak misalkan contoh kayak akademia.edu, Wikipedia atau perpus online. Nah, Mendeley itu juga bisa berfungsi sebagai ini. Terus yang ketiga digunakan untuk membuat catatan tambahan. Ya, catatan tambahan ini seperti notes gitu ya kalau di HP atau di Word atau di PowerPoint. Di PowerPoint kan biasanya kita ada notes gitu ya. Nah, itu sebagai catatan tambahan-tambahan buat penting doang. Habis itu yang terakhir berguna untuk membuat catatan otomatis. Nah, ini kan kita sudah tahu nih pengenalan Mendeley, pengertian Mendeley dan fungsi Mendeley. Nah, ada nih cara menggunakan Mendeley itu sendiri. Nah, gimana sih cara menggunakan dari aplikasi Mendeley itu sendiri? Nah, itu akan dibahas oleh teman saya, yaitu Mas Jo. Mas Jo, dipersilakan untuk membahas cara untuk memakai fungsi Mendeley. Cara untuk memakai Mendeley. Ya, terima kasih Mas Gozi sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang Mendeley. Namun sebelum menjelaskan cara penggunaannya, saya akan menjelaskan kelebihan Mendeley itu sendiri. Yang pertama adalah memungkinkan mendapat informasi dengan mudah. Melalui aplikasi Mendeley ini, kita bisa mengunduh dan mencari berbagai informasi. Selain itu, informasi yang disajikan sangatlah kredibel dan terpercaya. Di Mendeley ini bukanlah sekedar informasi yang dibuat atau artikel-artikel yang dibuat bukanlah sekedar dibuat oleh orang-orang awam atau tidak teruji atau bahkan hoax. Yang disajikan oleh Mendeley ini adalah artikel-artikel yang terpercaya, yang benar-benar telah teruji oleh orang-orang yang sudah memiliki pendidikan tinggi atau bahkan orang-orang yang sudah mempraktekkan tulisan mereka itu sendiri dan bisa dipertanggungjawabkan oleh mereka. Selain itu, Mendeley juga bisa terdapat simbiosis mutualisme antara penulis dan sang pencari informasi. Jadi mungkin saat kita mencari informasi dan kita menggunakan informasi tersebut, sang penulis informasi akan sumbernya akan lebih mudah dipercaya oleh orang-orang. Yang terakhir adalah membuat sang pencari informasi untuk membuat daftar pustaka. Melalui aplikasi Mendeley ini ada fitur untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Dengan Mendeley ini kita bisa lebih mudah membuat daftar pustaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari, saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan aplikasi Mendeley. Ya, cara mengoperasikan Mendeley itu sendiri, yang pertama adalah
mengunduh aplikasi Mendeley. Oh iya, sebelumnya saya ini menjelaskan cara menggunakan Mendeley menggunakan komputer atau PC, bukan menggunakan handphone. Yang pertama adalah yang pasti mengunduh Mendeley di perangkat Anda atau device dan laptop. Pertama, kita membuka website Mendeley itu sendiri, lalu kita download, lalu kita setup, lalu muncullah aplikasi Mendeley itu di desktop kita masing-masing. Selanjutnya adalah kita menghubungkan aplikasi Mendeley dengan Microsoft Word. Kita bisa menghubungkannya dengan cara membuka aplikasi tersebut, lalu kita klik Tools. Saat diklik Tools, kita klik Install Microsoft Word. Di situ akan terhubung Microsoft Word dengan aplikasi Mendeley, sehingga memudahkan kita untuk memindahkan isi-isi artikel yang ada di Mendeley kepada Microsoft Word. Yang ketiga adalah mencari artikel yang ingin digunakan atau dibaca melalui aplikasi Mendeley. Sangat mudah, kita tinggal membuka aplikasi Mendeley itu sendiri, lalu di tombol seperti ada garis putih atau kotak putih, kita klik, lalu kita bisa mencari aplikasi yang kita inginkan. Kita tidak perlu mencari secara penuh judulnya, kita bisa mencari tema-tema ataupun satu kata dari judul buku atau artikel yang ingin kita cari. Yang terakhir adalah untuk menggunakan artikel atau buku melalui aplikasi Mendeley ini sendiri, kita harus mengunduhnya. Saat kita sudah mencari artikel yang sudah kita cari tadi, kita bisa klik artikel tersebut, lalu kita unduh dengan cara klik kanan, lalu kita download. Ya, mungkin itu penjelasan dari kami. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3, saya ucapkan terima kasih.